Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari, kelas SI 204, NIP 230101020115. Di sini, melalui vlog ini, saya akan menjelaskan soal UTS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Soal yang pertama, perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer dan atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama adalah tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. Komputer ini merupakan komputer elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum, dan daya listrik yang digunakan sebesar 140 kW. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. Komputer ini terdiri dari memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. Yang kedua, Arithmetical Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner. Yang ketiga, Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi terinstruksi tersebut. Input dan output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Selanjutnya, generasi kedua atau transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum untuk memerlukan daya operasi besar. Tabung-tabung itu diganti komponen kecil bernama transistor. Konsultasi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer saat itu makin cepat prosesnya, memori makin besar kapasitasnya, namun makin kecil bentuknya. Generasi 2 ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronik kembali, yaitu ditemukannya integrated circuits yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori semakin besar dan bentuknya semakin kecil. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat perkembangannya ditandai adanya VLCI, dapat menampung 10.000 komponen lebih per kabinnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Komputer generasi kelima. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LCI yang merupakan pendataan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor.
Soal nomor 3 tentang struktur CPU. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Soal keempat, diagram siklus instruksi dalam CPU. Yang pertama, instruction address calculation, yang menentukan alamat perintah berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat perintah sebelumnya. Selanjutnya, instruksi fight, yang dimana ia membaca atau menerima perintah dari lokasi memori ke CPU. Selanjutnya, instruction operation decoding, menganalisa perintah untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Selanjutnya, operand and address calculation, yang menentukan alamat operand. Hal ini terjadi apabila melibatkan referensi operand pada memori. Selanjutnya, yaitu operand fetch, mengambil operand dari memori atau dari modul input dan output. Dilanjutkan dengan data operation yang membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Di sini, setelah data operation melakukan tugasnya, dilanjutkan oleh operand address calculation membentuk operand kembali. Selanjutnya, operand store, menyimpan hasil eksekusi di dalam memori. Operand store melanjutkan ke instruksi selanjutnya, yang dimana kembali lagi ke instruksi address calculation, dan seperti itulah siklus instruksi dari CPU itu terjadi. Terima kasih. Soal kelima, hierarki memori. Dalam perancangan sistem komputer, hierarki memori merupakan penyempurnaan untuk mengatur memori sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan waktu akses. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Lapisan-lapisan ini meliputi yang pertama, tembolok, yang kedua memori akses acak, dan yang ketiga memori massal seperti hard disk drive atau solid state drive. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai operasi yang efisien dengan mengatur memori untuk mengurangi waktu akses sehingga mempercepat operasi. Demikian jawaban UTS yang telah saya rangkum tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.